dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam serta Ibu Meti untuk mengambil tempat di depan. Duduk di meja sambil makan, pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk Bapak Ibu yang telah datang. Mentari terbenam pertanda malam, duduk sendiri di warung kopi memakai sepatu. Terimalah salam hangat dari BBLK Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI atau yang mewakili, yang terhormat Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI atau yang mewakili, yang terhormat Direktur Tata Kelola Dirjen Kesmas Kemenkes RI atau yang mewakili, yang terhormat Kepala BBLK Palembang, yang terhormat narasumber yang berkenan hadir pada hari ini, yang kami hormati Kepala Dinas seluruh wilayah kerja BBLK Palembang, dan seluruh peserta dan tamu undangan kegiatan Temu Mitra Monitoring Evaluasi PME BBLK Palembang yang kami cintai. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat rahmatnya jualah kita diberi kesehatan, kesempatan, dan dimampukan untuk melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi PNPME BBLK Palembang. Sebelum memulai acara, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Acara Temu Mitra Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal Regional Sumatera Selatan 2023 BBLK Palembang, Batam 8 Februari 2023 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan kelancaran kegiatan ini, marilah sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada kesempatan ini akan dipandu oleh Bapak Joko Miharto SKM MKes. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk memohon ridhonya atas apa yang dilaksanakan pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing dan izinkanlah saya memandunya secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu ya Rabbana walakal hamdu walakal syukur. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, ya Jami, pada malam ini kami semua berkumpul memohon ridho-Mu dalam melaksanakan Temu Mitra Program Pemantapan Mutu Eksternal Regional Sumatera tahun 2023. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami kesehatan, berikanlah kepada kami kesabaran dan kemudahan dalam menerima informasi, dalam menambah wawasan kami. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berkahilah umur kami, perbaikilah amal-amal kami, dan jadikanlah kami orang yang senantiasa bersyukur atas rizki dan amanah yang Engkau berikan, serta mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, satukanlah hati kami, semangat kami dalam mewujudkan tujuan Temu Mitra ini yang dilaksanakan oleh BBLK Palembang di tempat yang sangat indah ini, sehingga dengan ridho-Mu kami dapat menguatkan tekad kami dalam membangun jejaring laboratorium untuk meningkatkan mutu pemeriksaan laboratorium dan dapat menjadi penunjang dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ya Allah, kabulkanlah semua cita-cita baik kami dan jadikanlah pemberat timbangan pada saat hari penghakiman kami. Allahumma jal khairu umuri akhirah wa khairu amali khawatimah wa khairu ayami yaumalika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Amin 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 ya Rabbal alamin. Terima kasih Bapak Joko Miharto SKM MKes. Acara selanjutnya, sambutan selamat datang dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam yang diwakili oleh Ibu Dr. Ratna Irawati. Kepada Ibu, waktu tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapat daun si anak dara, di bawah sarang burung tempua. Salam santun pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di tempat yang sama, yaitu dalam rangka Temu Mitra Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal Regional Sumatera tahun 2023 dengan tema membangun jejaring laboratorium untuk peningkatan mutu pemeriksaan laboratorium. Yang saya hormati Kepala BPLK Palembang Dr. Haji Muhammad Budi Hidayat MKes. Yang saya hormati Dr. Imelda MPH selaku dari mewakili Direktur Tata Kelola Kesmas, beserta seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, ada 10 Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kota beserta Kepala Labkesda dan seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Dahan ditebang, kayulah bakau, dimuat pula memakai perahu. Pembangunan Batam nampak berdelau, semangat menuju Batam kota baru. Baik, Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, di mana Batam terdiri dari Pulau Batam, Rempang dan Galang, dan dikelilingi oleh pulau-pulau kecil lain di sekeliling Pulau Batam. Pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka, ya. Pulau Batam, Rempang dan Galang terhubung oleh jembatan, yaitu jembatan Barelang. Jadi dulunya itu dari Pulau Batam ke Rempang ke Galang itu nggak bisa jalan darat, terpaksa naik boat. Nah, ya. Jadi setelah terbentuknya jembatan Barelang itu terhubunglah Batam, Rempang dan Galang, sehingga kita menuju ke sana sekarang ini hanya pakai darat, ya, tidak pakai boat lagi. Baik, Kota Batam langsung berbatasan dengan Singapura. Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia. Mungkin nanti Bapak Ibu ada yang mau nyebrang, silahkan. Tidak butuh waktu lama, ya. Kota Batam dibangun di awal pembangunan Kota Batam itu di tahun 1970 oleh Otorita Batam yang sekarang disebut dengan BP Batam. Saat itu penduduknya hanya sekitar 6.000 penduduk Kota Batam, ya. Sekarang ini penduduk Kota Batam meningkat. Setelah 40 tahun dari tahun itu meningkat penduduk Kota Batam menjadi lebih kurang 158 kali lipat dengan jumlah penduduk sekarang 1.193.088 jiwa. Ini hasil dari data Disduk Capil tahun 2021, ya. Penduduk Batam meningkat pesat. Sekarang Kota Batam yang dipimpin oleh oleh Bapak Haji Muhammad Rudi SEMM. Kebetulan beliau selain Ketua Otorita Batam atau Ketua BP Batam kalau sekarang, beliau juga sebagai Wali Kota Batam untuk periode saat ini. Baik, pelayanan laboratorium kesehatan mempunyai peran penting untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan perorangan dan masyarakat. Untuk menjamin mutu pelayanan laboratorium kesehatan perlu dilakukan pemantapan mutu eksternal, ya. Kota Batam memiliki 21 puskesmas yang masing-masing dilengkapi dengan laboratorium tingkat pertama. Dan ada 55 laboratorium lagi yang tersebar, yaitu
19 laboratorium di rumah sakit swasta, 2 laboratorium di rumah sakit umum, 25 laboratorium di klinik utama, dan ada laboratorium swasta yang mandiri, dan tidak lupa satu lagi laboratorium regional BTKLPP kelas 1 Batam, regional 2 yang mana di saat ini dipimpin oleh Pak Budi. Kebetulan hadir di tengah-tengah kita. Laboratorium BTKL di mana ini dok saat COVID itu sangat-sangat membantu Kota Batam dalam hal pemeriksaan sampel COVID ya. Mungkin termasuk anggota Pak Budi yang banyak kena COVID juga. Baik, di Kota Batam sendiri kita baru membentuk Labkesda yang SK-nya baru ditandatangani oleh Bapak Wali Kota Batam terhitung 11 Januari 2023. Jadi insya Allah kita beroperasional di tahun ini ya. Sesuai dengan Permenkes nomor 411 2010 pasal 6 ayat 4 bahwa laboratorium kesehatan klinik wajib melaksanakan pemantauan mutu internal dan mengikuti pemantapan mutu eksternal agar terdapat harmonisasi hasil laboratorium secara nasional di seluruh Indonesia ya. Di mana kita ketahui banyak laboratorium yang beroperasional, mungkin untuk pemeriksaan mutu eksternalnya selama ini kayaknya Pak Budi mungkin agak ini ya, kita nggak pantau, kita nggak ini dari dinas. Jadi mereka bekerja sendiri, mungkin kalau mutu internalnya ada, tapi mutu eksternal kita nanti mungkin akan kita galakkan lagi ya. Laboratorium klinik baik sebagai unit laboratorium yang berada di fasilitas kesehatan dan atau rumah sakit maupun laboratorium mandiri wajib menjaga mutu dari pelayanan agar validasi hasilnya dapat digunakan dengan baik oleh klinisi dalam penanganan penderita dan manajemen keselamatan pasien. Kegiatan pemantauan mutu laboratorium dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pemantauan mutu internal dan pemantapan mutu eksternal. Kalau pemantapan mutu internal mungkin secara rutin di seluruh ruang lingkup pemeriksaannya pada masing-masing instansi itu wajib. Itu mungkin kalau di Kota Batam ada, itu memang selalu dilaksanakan. Sedangkan pemeriksaan mutu eksternal adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam pemeriksaan tertentu. Penyelenggaraan kegiatan pemantapan mutu eksternal dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta ataupun bisa internasional ya. Mungkin khusus untuk pemeriksaan mutu eksternal sesuai dengan Kepmenkes RI nomor HK 0202 Menkes 400 2016 tentang Balai Besar Laboratorium Kesehatan sebagai penyelenggara pemantapan mutu eksternal tingkat nasional. Di mana di kita ini terdapat 4 BBLK penyelenggara pemantapan mutu, salah satunya yaitu kita ada 4, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan salah satunya yang sekarang ada di kita ini direkturnya itu BBLK Palembang ya, di mana kita regional Sumatera ininya ke Palembang ya. Ya, Dok ya. Baik, melalui sambutan ini saya yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam memiliki harapan semoga melalui pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat bagi semua sehingga para peserta dapat meningkatkan kompetensinya menghadapi era transformasi digital di masa depan. Mungkin saya pun bermohon kepada Pak Budi, Dr. Budi, kedepannya mungkin agak digaungkan lagi mengenai PME ini. Karena di Kota Batam ini banyak laboratorium cepat bertumbuh, apalagi sejak COVID. Jadi pada berlomba-lomba membuat laboratorium, sehingga untuk pemantauan mutu eksternalnya kita ya selama ini sepertinya agak kurang. Jadi mungkin ada kebijakan dari pusat atau apa yang mengharuskan, mungkin salah satu untuk syarat akreditasi ke depan kan kita sekarang mau akreditasi, salah satu syarat akreditasi harus ada pemantauan mutu eksternal. Mungkin kalau ada yang kayak begitu segera mereka akan melakukannya ya. Baik, demikian sambutan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak, bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Membeli songket di Kota Jakarta, ditambah pula kain sutera. Mari membangun jejaring laboratorium kita
untuk meningkatkan mutu pemeriksaan eksternal di regional Sumatera. Satu lagi ya. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuhan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Rana Irawati dari mewakili Kepala Dinas Kota Batam. Selanjutnya, laporan pelaksanaan kegiatan monitoring evaluasi PNPME BBLK Palembang yang akan disampaikan oleh Ibu Meti Rezalina SKM MKes. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala BBLK Palembang, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di wilayah kerja BBLK Palembang, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Provinsi di wilayah kerja BBLK Palembang, dan Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi di wilayah kerja BBLK Palembang, Kepala BTK LPP kelas 1 Batam, dan para narasumber, undangan, serta panitia yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada malam ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya atas nama panitia pelaksana, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, hadirin sekalian pada acara pembukaan Temu Mitra Program Pemantapan Mutu Eksternal atau biasa disingkat dengan PNPME Regional Sumatera tahun 2023. Izinkan saya pada kesempatan ini selaku Ketua Panitia Pelaksana melaporkan kepada Bapak Kepala BBLK Palembang, Bapak Dr. Muhammad Budi Hidayat MKes, terkait dengan kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mewujudkan salah satu dari rencana kerja BBLK Palembang di tahun 2023 ini, Temu Mitra PNPME Regional Sumatera, yang tentunya untuk mendapatkan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan PME. Sekaligus kegiatan ini juga PME adalah memantau dan meningkatkan mutu pemeriksaan laboratorium di wilayah kerja khususnya bagi peserta PME. Dan di samping itu juga kegiatan ini juga kami harapkan dapat meningkatkan kerjasama antara BBLK Palembang dengan stakeholder dalam kegiatan PME di seluruh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten di regional Sumatera. Pada kegiatan ini direncanakan akan ada presentasi materi dari kebijakan pelayanan kesehatan dalam pembangunan Labkes dan Kesmas
kemudian kebijakan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, kebijakan tata kelola kesehatan masyarakat dalam pembangunan Labkesmas, manajemen mutu laboratorium kesehatan, hasil PME patologi klinik, hasil PME mikrobiologi, hasil PME imunologi, hasil PME kimia kesehatan. Semoga apa yang disampaikan narasumber dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman kita tentang kebijakan dari Kementerian Kesehatan dalam pemantapan mutu eksternal laboratorium kesehatan. Peserta temu mitra ini terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di wilayah kerja BBLK Palembang sebanyak 10 provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kota, Kepala Labkesda di provinsi, kemudian Kepala BTK LPP kelas 1 Batam, dan beberapa peserta mandiri yang berasal dari Labkesda Kabupaten Kota, Rumah Sakit, LKS, dan UTD PMI. Kami sampaikan juga peserta mandiri terdiri dari 15 rumah sakit, kemudian 1 Labkesda, 3 dari unit transfusi darah atau PMI, dan 2 dari LKS, laboratorium klinik swasta. Perlu kami sampaikan juga, temu mitra ini adalah temu mitra pertama yang dilakukan secara offline sesudah masa pandemi COVID-19. Walaupun dalam kondisi COVID, kami tetap melakukan temu mitranya melalui daring, ya, lebih banyak melalui daring. Jadi harapan kami semoga kegiatan ini tentunya akan dapat terus berlanjut, menjalin kerjasama antar stakeholder, dinas kesehatan, kemudian dengan Kementerian Kesehatan dan peserta-peserta PME lainnya. Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan bersumber dari DIPA BLU tahun 2023 BBLK Palembang dan dari swadana dari peserta mandiri. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan semua para undangan, narasumber dari Kementerian Kesehatan dan pelaksana kegiatan panitia pelaksana kegiatan ini yang sudah banyak membantu mempersiapkan kegiatan pada malam hari ini dan 3 hari ke depan. Dalam kesempatan ini pula saya atas nama Ketua Panitia Pelaksana memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara temu mitra ini, baik dari penyampaian undangan, penerimaan, mungkin juga kurang nyamannya atas acara ini sampai dengan penutupan nanti. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Mungkin demikian laporan ini. Sebelumnya saya tutup dulu dengan pantun ya, Bu, Pak. Ya kayaknya sudah mulai banyak pantun ya, Bu. Bunga melati tersusun rapi, menghias sanggul elok dipandang mata. Dari sanubari mengucapkan terima kasih. Semoga pertemuan ini membawa berkah bagi kita semua. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Kepala BBLK Palembang, Bapak Dr. Muhammad Budi Hidayat MKes untuk membuka acara ini sekaligus memberi arahan dalam pertemuan ini. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih kepada Ibu Meti Rezalina SKM MKes. Baik, untuk selanjutnya acaranya pembukaan sekaligus pemaparan profil BBLK Palembang yang akan disampaikan langsung oleh Kepala BBLK Palembang yang terhormat Dr. Muhammad Budi Hidayat MKes. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, kita semua Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Mohon izin ada pesan dari Pak Dirjen menyampaikan sambutan beliau. Sebelum paparan profil dari BBLK, izinkan kami menyampaikan sambutan dari Bapak Dirjen Yankes. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI atau yang mewakili, yang terhormat Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI atau mewakili, yang terhormat yang saya banggakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang hadir, Aceh diwakili, ya, Sumut juga diwakili, dan Sumbar hadir langsung Dr. Lilia ya, alhamdulillah. Juga Kota Padang juga hadir, alhamdulillah. Kepala Dinas Provinsi Riau Bang Jainal, ya ini kawan lama. Yang selanjutnya Kepala Dinas Provinsi Sumsel, ini juga kakak ya. Kalau di Palembang nyebutnya kakak ya. Saya senang sekali Pak karena hadirnya cukup banyak. Kepala Dinas Kesehatan Babel juga kawan lama juga waktu sama-sama menangani COVID ya Pak. Lalu juga Kepala Dinas Lampung yang diwakili oleh Kepala Labkesda, dan juga Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf yang dari provinsi, kabupaten, kota yang tidak bisa disebut satu persatu, dan yang saya hormati Kepala BTKL PP Batam juga teman lama ya, sama satu marga, Budi namanya sama. Lalu yang terhormat narasumber undangan sekalian, dan ada Dr. Imelda dari Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat yang besok akan menyampaikan tentang update ya kebijakan Ibu Dirjen Kesmas tentang pengembangan laboratorium kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat hidayahnya kita masih diberi kesempatan kesehatan bisa berkumpul dalam acara Temu Mitra PNPME ya, Program Nasional Pemantapan Mutu Eksternal Regional se-Sumatera tahun 2023 ini dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama Direktorat Jenderal mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir. BBLK yang merupakan UPT vertikal Kemenkes RI merupakan salah satu 4 BBLK yang ada di Indonesia. BBLK Makassar, Surabaya, Jakarta, dan Palembang. Yang tugas dan fungsinya sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2020 adalah pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu laboratorium kesehatan, pelaksanaan bimbingan teknis laboratorium kesehatan di wilayah kerja, pelaksanaan sistem rujukan laboratorium kesehatan, pelaksanaan jejaring di wilayah kerja, pelaksanaan sistem laboratorium kesehatan, dan pengelolaan data dan sistem informasi. Dalam rangka pelaksanaan tugas ini, BBLK Palembang menyelenggarakan kegiatan pemantauan mutu eksternal dan memonitoring dan mengevaluasi PME tersebut. Semua level Fasiankes dari Puskesmas, klinik, labkes, UTD, dan tempat praktek dokter diwajibkan untuk mengikuti akreditasi sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan nomor 34 tahun 2022. Tadi disebutkan oleh Ibu ya. Salah satu butir persyaratan akreditasi adalah mengikuti PME yang merupakan bagian dalam peningkatan mutu pelayanan di samping pemantapan mutu internal, bimbingan teknis, serta peningkatan kualitas SDM. Saya yakin bahwa yang hadir pada pertemuan ini adalah semua stakeholder yang memiliki komitmen dalam peningkatan mutu laboratorium kesehatan, termasuk mendorong kepesertaan Fasiankes di wilayah kita masing-masing untuk mengikuti pemantapan mutu eksternal, pengadaan peralatan dan regensia, serta peningkatan sumber daya manusia bidang kesehatan. Ibu sekalian yang saya hormati, BBLK Palembang sebagai laboratorium kesehatan yang memiliki wilayah bimbingan teknis di 10 provinsi
di Sumatera, ya, dari Aceh sampai dengan Lampung termasuk Babel dan Kepri, ya. Ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan laboratorium kesehatan dan diharapkan mampu menjadi katalisator dalam mewujudkan laboratorium lokal yang memiliki daya saing yang kuat dalam menghadapi era perdagangan bebas dan global. Harapan saya pada temu mitra PNP-ME di Batam ini, BBLK Palembang dapat terus maju dan eksis sebagai laboratorium kesehatan yang berkualitas, profesional, sehingga memberikan kontribusinya sebagai satu, agen transfer pengetahuan, keterampilan dan teknologi laboratorium kesehatan dalam meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan laboratorium dengan tetap memperhatikan etika. Yang kedua, katalisator dalam mempererat jejaring antar laboratorium pada semua level pasienkes sebagai pengungkit terhadap pelayanan kesehatan bermutu dan terakreditasi. Dan yang keempat, pemeran aktif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pelayanan laboratorium kesehatan. Saya juga berharap bahwa pada kesempatan lain dapat diadakan pula pertemuan untuk masyarakat umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan laboratorium, sehingga masyarakat luas semakin menyadari pentingnya pemeriksaan laboratorium yang bukan saja hanya diperlukan untuk orang sakit, tapi juga diperlukan untuk mengontrol agar tetap sehat atau deteksi dini. Yang kedua, BBLK Palembang dapat berperan serta dalam pelatihan teknis laboratorium pada semua level sarana kesehatan baik di dalam maupun di luar wilayah Palembang. Yang ketiga, kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara periodik dan teragenda sehingga lebih mudah pengorganisasiannya baik dari sisi penyelenggaraan maupun peserta dengan dana mandiri. Yang keempat, BBLK Palembang dapat merekrut semakin banyak peserta PNP-ME yang dilaksanakan melalui jejaring kerja maupun media sosial. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa saya menyambut baik kegiatan temu mitra PNP-ME regional se-Sumatera ini dalam rangka menambah wawasan serta tentang pentingnya mengikuti kegiatan PME yang dilaksanakan oleh BBLK Palembang bagi semua stakeholder terkait PME sebagai sarana sharing informasi dan mempererat jalinan jejaring kerja. Akhirnya saya mengucapkan selamat melaksanakan pertemuan mitra program nasional PME. Semoga sukses dan dengan kegiatan ini dapat membangkitkan semangat kita semua untuk mewujudkan tema pertemuan, membangun jejaring laboratorium untuk peningkatan mutu pemeriksaan laboratorium. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan resmi temu mitra program nasional pemantapan mutu eksternal regional Sumatera tahun 2003 saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam 8 Februari 2023, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Demikian sambutan yang saya bacakan dari Bapak Dirjen Yankes. Semoga berkenan bagi kita semua dan kita dan Bapak Dirjen saat ini lagi sedang mengikuti Lemhanas. Ya, jadi memang mulai tanggal 1 Februari beliau masuk di dalam diklat dan para direktur juga sedang mengikuti RDP ya Bu ya, RDP sehingga biasa kalau di pusat itu dari atas terus bawah akhirnya tadarutan akar pun jadi. Nah, saya ada pantun juga ya, boleh ya Bu? Biar anget nih. Jalan-jalan ke Padang Panjang, Masya Allah. Jangan lupa memberi emas berkarat. Waduh, ameh ya Bu, ameh. Ayo ikut PME di BBLK Palembang agar terwujud pemeriksaan laboratorium yang akurat. Uhui gitu. Ya, satu lagi Bu. Selayang pandang bertutur kata, membuat jembatan terukir rasa. Mari kita tekadkan bersama, jadikan masyarakat sehat dan berdaya guna. Ya. Sebagai penutup,
menuju Krian lewat Bungurasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan langsung dengan Iya. paparan profil BBLK. Langsung ya biar Ya. cepat. Jadi tadi saya menyampaikan pesan Pak Dirjen. Sekarang saya ingin memperkenalkan BBLK Palembang. Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang masih setengah tahu gitu kan. Nah sekarang saya coba paparkan. Saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Widayat. Saya baru 4 bulan jadi kepala BBLK Palembang. Sebelumnya saya Seska TKI, 1 tahun sebelumnya saya di P2P. Saya lahir di P2P sampai dengan P2P. Nah, ada yang udah mengenal saya, juga ada yang belum mengenal saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa diadakan di sini? Tadi ada yang ngomong-ngomong biar nggak gampang keluar. Kita fasilitasi Bu. Kalau ada yang mau keluar, saya anterin pakai mobil. Oh ya, jadi kami ke sini memang ingin, tadi udah disampaikan bahwa belum pernah BBLK Palembang mengadakan acara seperti ini di luar Palembang. Makanya kita ajak keluar dan kita undang 10 provinsi sama kepala laboratorium agar apa? Agar sama-sama kita jadi satu tim. Jadi satu tim solid untuk meningkatkan mutu laboratorium di minimal di Sumatera. Kita tahu bahwa belajar dari pengalaman pandemi COVID kemarin, bagaimana kita tergopoh-gopoh untuk memeriksakan sampel COVID, ya. Kalaupun ada, waktunya lama. Kalaupun ada, kita kurang yakin, ya kan? Nunggu. Jadi pada saat itu yang namanya orang lab itu dicari-cari, ya, ditanya-tanya, dikejar-kejar. Tadi juga disampaikan oleh Ibu dari Dinkes Batam, muncul lab-lab yang Bandung Bondowoso, ya, malam nggak ada, besok ada gitu kan. Jadi tapi memang itu situasi seperti itu nggak ada yang salah. Nah semuanya ingin cepat, ya, akurat, ya, bisa dilayani, ya gitu. Nah ini juga perlu kami sampaikan terima kasih kepada Kadinkes Sumatera Selatan yang mendukung pelaksanaan BBLK di masa pandemi. Disumbang ya Pak, disumbang alat lab PCR oleh Pak Gubernur dan juga regen. Itu karena apa? Karena mungkin melihat penting, ya, mendukung lab yang selama ini jujur orang lab jarang dikenal kan dulu, ya kan? Nah sekarang muncul lah, maksudnya sekarang masanya orang lab. Makanya orang lab ini saya dorong untuk meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan eksistensinya sehingga bisa memastikan hasil pemeriksaan itu terpercaya dan akurat. Nah, BBLK Palembang di dalam masa pandemi ini apa ya? Ada hikmahnya gitu. Jadi sampel terbanyak kedua setelah Litbangkes zaman pandemi. Jadi ada sekian banyak lab, BBLK Palembang nomor 2 terbanyak menerima sampel, rujukan dari Aceh sampai dengan Lampung. Nah ini adalah menurut saya suatu peluang bagi teman-teman BBLK untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, ya, kolaborasi dengan stakeholder, terutama Kadinkes. Ya. Kadinkes memiliki pena yang ini untuk melakukan kebijakan-kebijakan. Ya. Nanti kita sampaikan apa yang harus kita lakukan. Ya, BBLK Palembang berdiri tahun 1973, memang belum lama-lama banget, masih umurnya 50 tahun ya. Kalau BBLK Surabaya 18 berapa gitu Bu, udah zaman Belanda udah ada. Ya, tapi BBLK Palembang baru 50 tahun dan bertransformasi terus sampai dengan BLU sekarang. Nah, ini landasan hukumnya kami pakai Permenkes ya, Kepmenkes 400 2016 ini tentang PME. Jadi PME ini memang ditunjuk 4 BBLK dan salah satunya BBLK Palembang. Nah, saya nggak akan sebutkan tugasnya, yang jelas motonya layanan cepat,
ya. Handal itu bisa dibandingkan dengan lab lain, terutama Prodia, silakan. Dan hasilnya akurat. Ya. Jadi teman-teman BBLK ini kadang-kadang menjadi rujukan bagi lab-lab yang ada di sekitar kota Palembang, terutama yang swasta. Ya. Nah, wilayah kerja kami ada di ini ya. Ada dari Aceh sampai dengan Sumut, Sumbar, Kepri, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Bangka Belitung, dan Lampung. Nah, ini jumlah paskes yang kami identifikasi. Mohon maaf kalau ada yang salah, tapi kami coba menghitung dari paskes yang ada di provinsi di Sumatera, rumah sakit, puskesmas, labkes pemerintah, labkes swasta, dan UTD. Ini yang paling tinggi banyak memang di Sumut ya. Aceh, ya, Sumatera Barat, ya, dan Jambi, Riau, Kepri, ya, dan Sumatera Selatan juga tinggi, ya, jumlah paskesnya karena mengikuti jumlah penduduk mungkin ya. Lalu juga Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung. Nah ini saya coba kumpulkan datanya. Lalu oh sini ya. Nah, jalan. Coba. Ya. Nah ini capaian kinerja BBLK Palembang. Dari 4 BBLK Palembang, depositnya banyak BBLK Palembang. Jadi realisasi target itu saya sampaikan ya buat semangat aja nih sebenarnya. Makassar itu targetnya 16, capaiannya 17 ya, nggak salah. Lalu BBLK Surabaya targetnya 16, capaiannya 21. BBLK Jakarta targetnya 16, capaiannya 20. BBLK Palembang targetnya 16, capaiannya 23. Nah ini teman-teman semua nih, ini dukungan dari kepala lab juga yang ada di Sumatera. Nah, jadi memang kita ini dari COVID itu, apalagi kalau ada COVID, itu banyak banget sampel ke BBLK Palembang. Kita bisa lihat tahun 2001 yang tinggi ini COVID yaitu pada zaman Delta, ya, Delta. Nih, Delta, ya. Ini ya, jadi dia 2020 ya tinggi, ya, COVID-nya tinggi sekali. 2021 lebih tinggi lagi karena Delta, dan 2022 ada Omikron ya, awal-awal tahun deh, dari Desember sampai Januari itu ada Omikron. Nah saya bilang sama kawan-kawan, kita jangan terpaku sama COVID, kita harus tingkatkan yang lainnya, ya kan, karena COVID ini akan hilang gitu loh, ataupun akan ganti lagi kita nggak tahu. Tapi yang jelas kinerja lab itu jangan berharap dari COVID, harus dari yang lain. Next slide. Ya. Next slide. Ya. Ya, kami menjalin hubungan MOU ya, itu dari tahun ke tahun memang dia ada, jadi setiap tahun ada evaluasi Pak. Kalau yang tidak efektif kita stop, ganti lagi. Nah alhamdulillah ya, kita sudah, kalau kita ini yang aktif nih 9, 293 sampai 8 ini yang aktif, dan alhamdulillah. Tapi saya bilang sama teman-teman ini masih kurang. Kalau kita mau jujur ya, kalau puskesmas aja satu provinsi taruhlah sekitar 200-an gitu ya, sekitar 2000-an puskesmas di Sumatera. Kalau itu ikut PME, ngeri kan, banyak banget tuh ininya yang akan kita layani. Nah inilah butuh bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk memastikan bahwa pasienkes yang memiliki laboratoriumnya mengikuti PME. Next slide. Ya, di BBLK Palembang di sini ada laboratorium klinik ya, kita ini umum ya, patologi klinik, kita hematologi klinik, kimia klinik, hemostasis, urinalisa, elektroforesa, mikrobiologi klinik, ada klinik lingkungan, klinik dan lingkungan, media dan regensia, ada media selektif, media transport, media isolasi dan regensia, dan dari
imunologi, kita ada imunologi SI, TORS dan lain-lain, aglutinasi rapid, VIDAS, ELISA, dan juga KIMKES ini lebih arah ke kesehatan lingkungan, ini berkaitan dengan air, makanan, udara, kebisingan, konfirmasi, ya, GC dan HPLC. Dan di kami ada uji kesehatan, ya, kalau bahasa ininya MCU, sini fisik, EKG, ronsen, mata, treadmill dan USG. Next slide. Nah, nanti ke depan pesan Pak Menteri akan digabung jadi lab Kesmas, Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar, dan kami akan memiliki tugas ya biomolekuler, ya. Saat ini yang ada di kami ILI, COVID dan lain-lain, campak rubella ini masih program ya dari Dinas Kesehatan tentunya, kultur tuberkulosa dan resistensi TB lini 1 dan 2. Nah, ini yang sekarang ada, nanti akan dikembangkan lagi lebih banyak lagi. Next slide. Nah, tugas koordinat, karena di dalam lab Kesma itu digabung untuk Palembang itu digabung BTKL Palembang dan juga Loka Litbangkes yang di Batu Raja. Nah, kami tugasnya mengkoordinir lab Kesmas lainnya dan melakukan perencanaan pemetaan pemeriksaan lab terhadap spesimen dari manusia, lingkungan, faktor binatang pembawa penyakit. Yang kedua, mengkoordinir lab Kesmas lainnya dalam melakukan evaluasi surveillance penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis lab serta respon KLB daruratan Kesmas di wilayah regional, melakukan rekapitulasi pengelolaan analisis data labkes di wilayah regional. Ini termasuk teman-teman lab yang ada di provinsi dan juga kabupaten kota dan puskesmas. Ya. Sebagai komunikator dengan pemangku kepentingan terkait lainnya, mengkoordinir penjaminan mutu melalui uji silang, cross checking dan uji profisiensi parameter pemeriksaan tertentu serta uji kalibrasi bagi labkes di wilayah regional. Next slide. Nah, lalu mengkoordinir jejaring labkesmas di wilayah regional. Nah, inilah hari ini kita mengkoordinir nih, ya, tugasnya. Mengkoordinir jejaring dan kerjasama dengan lintas sektor, mitra nasional dan internasional. Dan Bapak Ibu, nanti Jumat kalau yang mau berkenan kita kunjungan ke lab yang ada di seberang. Nanti ya, lab Singapura. Ya, nanti jadi Dr. Imelda mohon izin. Jadi tugasnya kita sudah melaksanakan jadi. Ya. Mengkoordinir kajian untuk kebijakan dan TTG, mendukung fungsi regulasi terkait penguatan kapasitas labkes. Di dalam tugas ini kita juga disuruh menjadi kerjasama dengan lab CDC ya yang di Atlanta, India di Siero ya. Itu memang diminta untuk kita punya jejaring sampai ke luar negeri. Next slide. Nah, kita sebagai lab rujukan, pemeriksaan lab rumah sakit, laboratorium kesehatan, laboratorium klinik sebagai ilmu pengetahuan magang pelatihan PKL dan PBL. Jadi ada mahasiswa di kami. Lalu pemeriksaan biomolekuler, tuberkulosis, campak rubella. Next slide. Nah, ini sebagai lab rujukan kita ada Kemenkesnya. Ya. Lanjut. Nah, kami coba menerjemahkan transformasi kesehatan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Pak Menkes selalu menyebut transformasi kesehatan. Coba kami buat strategi transformasi BBLK Palembang. Yang pertama, transformasi layanan pemeriksaan. Kami melakukan digitalisasi layanan. Alhamdulillah sudah ada sekarang sistem One Lab namanya. Yang kedua, edukasi pelanggan melalui medsos, podcast. Hari ini besok pagi kalau ada yang mau podcast kami siapkan. E-bulletin, e-banner, leaflet, temu mitra hari ini. Lalu pencegahan penyakit melalui penambahan parameter pemeriksaan untuk mendeteksi PD3I, ya, salah satunya IGRA. Lalu peningkatan parameter pemeriksaan untuk screening 14 penyakit penyebab kematian tertinggi, TB, HIV, malaria, ini yang ada di dokumennya transformasi kesehatan. Kita menerjemahkan ini. Lalu yang kelima, revitalisasi alat kesehatan sesuai dengan kemajuan teknologi di bidang kesehatan. Kita tahu bahwa lab itu
makin tahun makin bertambah canggih. Nah, BBLK Palembang dengan sistem keuangan BLU alhamdulillah bisa dengan dengan longgar itu bisa membeli ya untuk meningkatkan kemajuan dari lab itu sendiri. Next slide. Lalu yang kedua, transformasi layanan rujukan. Melakukan digitalisasi sistem layanan rujukan online kita ada sekarang, reservasi online kita ada, dan hasil lab online. Semuanya di genggaman HP, mobile, ya. Dan yang ketiga, melakukan transformasi sistem ketahanan kesehatan, ya, kami adopt dari sistem transformasi kesehatan, memperkuat digitalisasi surveillance berbasis laboratorium. Kita tahu bahwa data yang kita miliki selama ini belum diolah dengan baik. Nah, sekarang saatnya lab-lab itu kita kumpulkan datanya, kita menjadi suatu informasi yang penting untuk pengambilan kebijakan, analisis situasi. Makanya kita bangun dengan digitalisasi. Nanti Dr. Emilda besok bisa menjelaskan. Yang kedua, kita membangun alert system jejaring Labkesmas. Ini juga sistem yang kita bangun. Dan yang ketiga, biorepository digital system. Ini Dr. Imelda langsung, oh iya benar juga nih, karena ini bidang beliau. Lalu yang keempat, sister laboratorium. Sister ini berarti dari luar negeri yang unggul kita adopt, Bu. Misalnya ada di negara lain yang unggul tuh, kita adopt. Kita sama kayak sister hospital. Misalnya Mayo Klinik ya, itu di adopt di Bali misalkan gitu ya, di rumah sakit Bali ya. Misalnya rumah sakit yang top di dunia itu akan menjadi contoh diadopt untuk dikembangkan Indonesia. Nah, lab juga kita pengen seperti itu, Dr. Imelda ya. Jadi kita contohin lab-lab yang maju di luar negeri, kita coba belajar gitu loh ya. Next slide. Nah, sekarang penyelenggaraan program nasional pemantapan mutu eksternal. Next slide. Ya, di sini adalah kenapa sih kita mengikuti PME untuk menilai kinerja lab dibandingkan dengan lab lain. Jadi lab itu ternyata beda sama lagunya Bandingke, beda. Jadi ini harus dibandingkan memang. Karena kalau enggak orang tidak percaya. Contoh misalnya ini, saya ditelepon waktu saya di Busa ditelepon, dok saya hasilnya negatif, terus saya positif, periksa lagi di lab satu lagi hasilnya negatif. Nah lo, gitu kan? Karena labnya berjamur muncul, tinggal diatur balak ada, belum periksa hasilnya udah ada. Di sini nggak ada insya Allah, makanya inilah saya kenapa ditaruh di lab nih, mungkin salah satunya karena saya pelaku sejarah kali ya, jadi paham insya Allah ya, makanya kita bangun ini supaya lebih baik. Ya Mas Budi ini, Kepala BTKL ini tahu banget ini. Ya, lalu sebagai bahan evaluasi dalam melakukan pemantauan mutu sebagai syarat akreditasi, ya. Tapi kami bukan ini sebenarnya masyarakat itu perlu hasil yang akurat dong harusnya, yang valid dong, ya kan. Dan pejabat pemangku kepentingan juga perlu hasil yang akurat untuk pengambilan kebijakan. Coba contoh antara bedanya rubella dan campak kan beda, hasilnya beda, pengambilan keputusannya beda, obatnya juga beda. Itu salah satu contoh. Nah, kenapa kita ini kalau kita mau mengandai-andai ya, kenapa sih penyakit masih banyak? Mungkin karena ini salah satunya lab kita yang harus kita bangun sekarang supaya akurat. Kalau di Amerika kan namanya CDC Atlanta ya, dia jelas banget. Jadi dari bawah sampai atas tuh dia terkoneksi dan cepat gitu. Bisa dipantau di CDC yang terjadi KLB yang ada di seluruh dunia, bahkan dia bisa ya dengan sistem dia. Lalu yang keempat, sebagai salah satu langkah agar menjadi lab terpercaya. Nah, kalau sudah terpercaya, contoh tadi saya cerita sama Kadinkes Sumatera Barat, alhamdulillah lab di Sumatera Barat sudah bagus. Tinggal kita kembangkan lagi ya dok, kita kembangkan lagi sehingga terpercaya. Jadi orang Sumbar, minimal orang Sumbar tuh bangun tidur pengen labnya lab Kesda gitu loh, bukan Prodia lagi. Itu yang mau kita rubah, Pak. Ya, bahwa kita sebagai pemangku kepentingan
pemegang kebijakan, punya Permenkesnya, punya perdanya, kita harus menjadi leader. Harapan kita seperti itu. Next slide. Nah, ini PME yang diselenggarakan, saya rasa hampir sama ini ya. Ini tentang ada bilirubin, kolesterol dan lain-lain, nanti bisa dibaca. Next slide. Nah, next slide. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi ini adalah gambaran tingkat kepesertaan. Saya memohon kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir untuk meningkatkan ya supaya teman-teman puskesmas atau paskes itu, karena tangan kami tidak panjang sampai ke puskesmas. Nah, ini perlu penguatan dari Ibu Bapak Kadinkes maupun Bapak Kaleb ya, Kaleb Kesda yang hadir untuk ini kita sama-sama kita bangun ini nih, bahwa di Aceh ya, di sini masih ada yang nol ya, di UTD, PMI, dan alhamdulillah hari ini ada yang hadir dari unit transfusi darah, hari ini ada yang hadir, berarti sudah mulai ada yang ini ya, udah mungkin karena udah tahu ya, karena diadakannya di Batam ya, jadi mudah-mudahan besok mudah-mudahan ya, ini Aceh, Sumatera Utara, saya nggak akan ini analisa, yang jelas masih banyak yang perlu kita bangun ya, baik di puskesmas ya, targetnya di sini masih ada 559 puskesmas, masih nol ya di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat ya puskesmasnya cukup ada 12, 16, dan saya rasa masih mungkin di daerah kota ya, mungkin ya, ini kota Kadinkes kota mungkin ya, kota. Next slide. Nah, ini juga di Jambi ya juga masih rendah ya, dan di Riau juga. Alhamdulillah kemarin saya berkunjung ke Riau dengan Pak Jenal, alhamdulillah Pak udah ada peningkatan Pak, dikit Pak, karena untuk pendaftaran itu ada 2 siklus, 1 dan siklus 2, dan kalau kan gini, ada permasalahannya, masalah pembayarannya bisa ditunda Bu, maksudnya bisa di pending menunggu anggaran turun, biasanya gitu, daerah kan agak lambat, kita bisa kasih kebijakan, yang penting kualitas kita yang mau kita tuju. Nah, Kepri juga sama ya, mohon izin. Next slide. Nah, Sumsel ini juga alhamdulillah udah lumayan ya, dan juga Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung ya, juga perlu ditingkatkan di Bengkulu dan di Lampung. Next slide. Nah, ini adalah persentase kepesertaan PNPME ya untuk 2020 sampai 2022. Di sini kita lihat memang mungkin karena COVID ya, waktu COVID itu agak tinggi ya, karena orang butuh ya, perlu diakreditasi, perlu ikut ya Pak, izin diterima di Sumatera Selatan banyak muncul ya, karena di Sumatera Selatan nggak ada Lapkesda ya Pak, alhamdulillah. Jadi kita yang didorong oleh Pak Gubernur, Pak Kadinkes untuk kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Selatan. Next slide. Nah, kita coba identifikasi kendala. Jadi informasi penyelenggaraan PME tidak sampai ke peserta, ya kan? Mungkin memang informasinya harus masif ya, Ibu Meti ya sebagai Kabid Mutu harus masif. Kemarin saya minta buat Zoom per provinsi, semua diundang ya, Zoom. Jadi roadshow-nya pakai Zoom dulu deh. Nanti kalau udah ada anggaran kita akan keliling ke semua provinsi, kita akan dorong supaya dia mau ikut PME. Lalu belum menjadi prioritas dalam pelayanan laboratorium. Ya, kita tahulah bahwa ada kebijakan yang memang belum menjadi prioritas. Tapi dengan pertemuan ini kami harapkan Bapak Ibu yang Kepala Dinas Kesehatan bisa memberikan support ya kepada Lapkesda. Dan yang terakhir, dana tidak tersedia. Di sini mungkin ada mekanisme ya, ada mekanisme masuk ke DAK ya, mungkin ya Bu Lisa, mana Bu Lisa? Bu Lisa ada?
Oh, toilet. Jadi mungkin nanti besok kita akan diskusikan Bu, Bapak Ibu sekalian solusinya apa. Lalu kami mengharapkan ada tindak lanjut ya dari hasil ini kita mendiseminasikan, menyebarkan informasi penyelenggaraan PME melalui media sosial oleh semua karyawan BBLK, sosialisasi pentingnya pemantauan mutu lab dan melalui Bintek sampai dengan kabupaten kota. Dan kami sudah adakan podcast sudah seri kelima ya. Seri kelima, besok juga akan kita Bapak Kadinkes, mungkin Pak Kadinkes Sumsel kalau berkenan Pak, besok podcast Pak. Podcast kita sama Riau mungkin kalau ini kita ngomong tentang laboratorium Pak. Boleh Pak ya? Bu Kadinkes Sumbar ya. Jadi kita guyup ya. Mohon maaf bukannya nembak, bukan, tapi ini pengen rasa kebersamaan lah bahwa lab ini perlu kita angkat. Next slide. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan Bu. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala BBLK Palembang. Mungkin untuk tahun depan evaluasi juga ya Pak ya. Pak Budi, izin, mungkin evaluasi di tahun depan kalau misalnya ada provinsi yang pesertanya banyak PNPME, mungkin bisa kita adakan di sana ya Pak ya. Panitianya dari Kadinkes yang tertinggi gitu ya Pak. Rewardnya ya Pak. Oh di Bali. Oh gitu. Oh, siap. Amin dong ya Bapak Ibu ya. Amin insya Allah. Baik, acara kita belum selesai malam ini, tapi nanti kita lanjutkan untuk penandatanganan fakta integritas sama pemberian plakat. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah agak mengantuk, jadi kita istirahat kopi sebentar, lebih kurang 10-15 menit sambil kami mempersiapkan untuk penandatanganan. Silakan Bapak Ibu untuk istirahat 10-15 menit. Oh baik, dipersingkat jadi istirahatnya 5 menit ya Bapak Ibu ya, biar bisa istirahat nanti di kamar masing-masing. Berdiri, ku memutar waktu, teringat kamu yang dulu ada. Saat ku ada di sampingku setiap hari, jadi nyaman saat ku lemah, saat ku lelah. Tersadar ku tinggal sendiri.
ada di sampingku setiap hari, jadi sandaran ternyaman saat ku lemah, saat ku lelah. Tersadar ku tinggal sendiri, merenungi semua yang tak mungkin bisa ku putar kembali seperti dulu. Ku bahagia tapi semua Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang yang bertempat di Jalan Inspektur Yazid nomor 2, KM 2,5 Palembang, berada di pusat kota Palembang, salah satu kota besar di Indonesia yang saat ini berkembang pesat menjadi kota modern dan berskala internasional, di mana bermukim masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman budaya. Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang mempunyai tugas sebagai penyelenggara nasional pemantapan mutu eksternal berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0202-Menkes-400-2016, melaksanakan bimbingan teknis di bidang laboratorium se-Sumatera, menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan, serta pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat. Sejarah Balai Besar Laboratorium Kesehatan diawali dengan berdirinya Balai Laboratorium Kesehatan pada tahun 1973 dan diresmikan oleh Bapak Menteri Kesehatan Profesor Dr. Gerrit Agustinus Siwabesi. 24 September 2004, BLK Palembang berubah menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau BBLK. 8 Januari 2010, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang ditetapkan sebagai instansi pemerintah di lingkungan Departemen Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau PPK BLU secara penuh. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang mempunyai visi, yaitu menjadi laboratorium kesehatan yang unggul dan terpercaya tahun 2024. Misi 1. Melakukan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat. 2. Melakukan pelayanan laboratorium klinik. 3. Melakukan pelayanan laboratorium rujukan. 4. Melakukan pembinaan terhadap laboratorium kesehatan dan laboratorium vaskes di wilayah regional.
5. Menyelenggarakan uji profisiensi dan layanan Baik, uji Bapak dan Ibu, kesehatan. untuk mempersingkat 6. waktu kita Meningkatkan akan kualitas dan melanjutkan integritas acara. sumber daya internal dan eksternal. 7. Melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu laboratorium kesehatan. Moto, layanan cepat, hasil akurat. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang telah terakreditasi dengan nomor SNI ISO 17125 Baik, dan izin Bapak Ibu, kita akan 15189. melanjutkan acara selanjutnya. Penandatanganan Fakta Integritas antara Kepala Dinas Provinsi dengan Kepala BBLK Palembang disaksikan oleh Direktur Tata Kelola Kesmas Kemenkes RI yang malam ini diwakili oleh Ibu Dr. Imelda MPH. Kepada Ibu dan Kepala BBLK, silakan mengambil tempat. Baik, untuk yang pertama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk mengambil tempat di atas panggung. Saya ulangi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Atau yang mewakili. Dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili, silakan. Iya. Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat ada ya, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Di atas. Yang dari Riau, mohon izin. Oh iya. Untuk bersiap setelah ini dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Oh, sedang OTW, sebentar. Dari Jambi. Kita lanjutkan dulu aja dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Dari Riau. Enggak. Oh, Riau udah. Kepulauan Riau. Dari Kepulauan Riau, kalau tadi Provinsi Riau. Belum ada? Oke. Baik, dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Izin Bapak. Untuk bersiap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung atau yang mewakili, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu atau yang mewakili. Sebentar ya Pak ya, tunggu sebentar, kita selesai. Jangan diam. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu atau yang mewakili. Bapak Ibu untuk tetap berada di ruangan karena acara kita belum selesai. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sudah ada. Oh, iya, silakan. Ya, silakan Pak dari Provinsi Jambi.
Dari Provinsi Kepulauan Riau, apakah ada yang mewakili? Nggak ada. Baik, kami undang kembali untuk 10 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk menerima plakat untuk 10 Provinsi Wilayah Kerja BBLK Palembang. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengambil tempat. Untuk 10 Kepala Dinas Provinsi untuk tidak meninggalkan podium, karena setelah ini kita akan lakukan foto bersama semua peserta. Baik, untuk dokumentasi ke 10 provinsi bersama Bapak Kepala BBLK Palembang. Baik, izin Bapak Ibu izin agak maju. Ya, kita akan melakukan sesi foto bersama seluruh undangan. Ya, untuk tamu undangan mungkin dimohon berdiri. Ya.
Iya, biar semuanya dapat. Mohon tamu undangan untuk semuanya berdiri, kita akan melakukan sesi foto bersama. Ngadepnya ke podium Pak, iya siap. Kasih aba-aba ya Mas Hasan ya. Untuk bersiap Bapak Ibu. Duduk kali ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Baik, demikianlah selesai sudah rangkaian acara pembukaan temu mitra monitoring evaluasi PNPME BBLK Palembang tahun 2023. Kita lanjutkan kegiatan ini di esok hari dengan lebih semangat lagi. Marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbaju kurung si anak dara, sanggul berhias kembang melati, kalau bersilat tutup bicara, mohon maafkan sepenuh hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu diingatkan untuk besok acara kita mulai jam 8, diharapkan kehadirannya 15 menit sebelum acara dimulai. Saya ulangi, 15 menit sebelum acara dimulai. Terima kasih. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang yang bertempat di Jalan Inspektur Yazid nomor 2, KM 2,5 Palembang, berada di pusat kota Palembang, salah satu kota besar di Indonesia yang saat ini berkembang pesat menjadi kota modern dan berskala internasional, di mana bermukim masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman budaya. Sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang mempunyai tugas sebagai penyelenggara nasional pemantapan mutu eksternal berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0202-Menkes-400-2016 melaksanakan bimbingan teknis di bidang laboratorium se-Sumatera, menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik, uji kesehatan serta pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat. Sejarah Balai Besar Laboratorium Kesehatan diawali dengan berdirinya Balai Laboratorium Kesehatan pada tahun 1973 dan diresmikan oleh Bapak Menteri Kesehatan Profesor Dr. Gerrit Agustinus Siwabesi. 24 September 2004, BLK Palembang berubah menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau BBLK. 8 Januari 2010, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang ditetapkan sebagai instansi pemerintah di lingkungan Departemen Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau PPK BLU secara penuh. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang mempunyai visi, yaitu menjadi laboratorium kesehatan yang unggul dan terpercaya tahun 2024. Misi 1. Melakukan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat. 2. Melakukan pelayanan laboratorium klinik. 3. Melakukan pelayanan laboratorium rujukan. 4. Melakukan pembinaan terhadap laboratorium kesehatan dan laboratorium vaskes di wilayah regional. 5. Menyelenggarakan uji profisiensi dan layanan uji kesehatan. 6. Meningkatkan kualitas dan integritas sumber daya internal dan eksternal. 7. Melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi pemantapan mutu laboratorium kesehatan. Moto, layanan cepat, hasil akurat. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang telah terakreditasi dengan nomor SNI ISO 17125 dan 15189 oleh Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan, serta mendapatkan sertifikasi SNI ISO 17025, SNI ISO 15189 2012, dan SNI ISO 17043 2010 dari Komite Akreditasi Nasional. Kemudian telah meraih penghargaan sebagai wilayah bebas dari korupsi. Layanan BBLK Palembang meliputi uji profisiensi sewilayah Sumatera, bimbingan teknis laboratorium oleh pakar-pakar laboratorium yang berpengalaman, pelayanan laboratorium dengan menggunakan alat canggih, tempat penelitian bagi mahasiswa atau peneliti-peneliti lainnya, tempat magang atau praktek kerja bagi mahasiswa, tempat diklat bagi praktisi laboratorium. Terdapat fasilitas pengolahan limbah cair, layanan pemeriksaan laboratorium atau check up ke tempat pelanggan baik perorangan maupun kelompok. 1 dari 8 laboratorium rujukan flu burung atau EID di Indonesia. Laboratorium rujukan untuk seluruh laboratorium kesehatan se-Sumatera. Laboratorium pemeriksa psikotropika dan narkotika dengan memakai alat GCMS. Laboratorium subnasional campak dan rubella. Layanan klinik utama atau praktek dokter umum dan dokter spesialis. Laboratorium rujukan mikroskopis malaria. Hematologi.
kimia klinik dan urinalisa, mikrobiologi, imunologi, toksikologi, kimia kesehatan, media reagensia, uji kesehatan. Bersama BBLK Palembang, mari kita lakukan deteksi dini dan preventif dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menggunakan layanan yang ada di BBLK Palembang sebagai tempat pemeriksaan laboratorium, baik laboratorium klinik maupun laboratorium kesehatan masyarakat. Dan kami BBLK Palembang berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan fasilitas dan layanan yang berkelas, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang memberikan pelayanan terbaik untuk Anda.